Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat rahmat Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita semua dapat berbagi ilmu ini dengan kuliah online tanpa ada halangan suatu apapun. Nah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Anissa Tebaroroh. Saya dari Prodi PIAUD semester 3. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tugas mata kuliah Pak Usna, yaitu mengembangkan nilai agama moral anak usia dini. Pengembangan dasar nilai agama dan moral anak usia dini. Pengertian nilai agama moral anak usia dini. Nah, di sini pengertian nilai moral dan keagamaan pada program anak usia dini merupakan suatu pondasi yang kokoh dan sangat penting keberadaannya. Dan jika hal itu telah tertanam serta terpatri dengan baik, setiap insan sejak dini, hal tersebut merupakan awal yang baik pendidikan anak bangsa untuk menjalani pendidikan selanjutnya. Dalam bahasa Indonesia, nilai moral adalah nilai yang baik yang diterima umum. Di antaranya seperti mengenal perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan lain sebagainya. Nah, di sini realitas dewasa terhadap sesuatu yang memprihatinkan dalam dunia pendidikan nasional di Indonesia, salah satu di antaranya adalah masih banyak anak didik output pendidikan nasional di Indonesia yang belum mencerminkan kepribadian yang bermoral, seperti sering tawuran, terpelajar bahkan dengan guru, penyalahgunaan seksual, pergaulan bebas, dan sebagainya. Jika ditelusuri lebih jauh lagi, sebenarnya keadaan yang demikian itu tidak lepas dari basic pendidikan pada masa lampau, yang boleh jadi pada masa itu pengokohan mental spiritualnya masih belum tersentuh secara maksimal dengan faktor lingkungan yang mempengaruhi. Nah, lalu bagaimana tanggung jawab dan solusi Institut Pendidikan Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat? Ide perlunya pengembangan moral dan nilai-nilai agama sejak kecil yang dimuali pada anak usia dini pada dasarnya diilhami oleh sebuah keprihatinan atas realitas anak didik, bahkan pendidikan berperilaku sebagaimana contoh yang dikemukakan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan kita, khususnya pada jenjang pendidikan prasekolah. Oleh karena sebagai upaya awal perbaikan terhadap pengembangan moral dan nilai-nilai agama sejak dini untuk pengokohan mental spiritual anak. Selanjutnya, pada tingkatan anak belum menunjukkan internalitas nilai moral. Namun, sebagian anak usia dini atau PAUD ada yang sudah memiliki kepekaan atau sensitivitas yang tinggi dalam merespon lingkungannya, yang baik positif atau negatif. Misalkan ketika guru atau orang tua mentradisikan atau membiasakan anak-anaknya untuk berperilaku sopan, seperti mencium tangan
orang tua ketika berjabat tangan, ketika mau salim itu ya, anak berangkat sekolah, terus mengucapkan salam ketika akan berangkat dan pulang sekolah, dan contoh-contoh positif lainnya. Maka dengan sendirinya perilaku seperti itu akan terinternalisasi dalam diri anak sehingga menjadi suatu kebiasaan mereka sehari-hari. Demikian pula sebaliknya, kalau kebiasaan negatif itu dibiasakan kepada anak, maka perilaku anak itu akan terinternalisasi pula dalam dirinya. Nah, jadi yang ini ibu-ibu yang udah punya anak ya, udah punya putra atau putri, itu kita harus pinter-pinteran mendidik anak yang baik ya. Apalagi kalau seperti saya yang masih single ya, semuanya kita harus belajar lagi agar besok kedepannya itu cara mendidik anak itu kita harus sungguh-sungguh ya. Selanjutnya, yang kedua, pola orientasi dan tahap pengembangan agama dan moral anak usia dini. Nah, ini tahap-tahapnya. Yang pertama, teori pengembangan moral akan meliputi 3 fase. Yang pertama, fase premoral. Sikap atau perilaku manusiawi banyak dilandasi oleh impuls biologis dan sosial. Yang kedua, tingkat konvensional. Pengembangan moral manusia banyak dilandaskan oleh sikap kritis kelompoknya. Yang ketiga, perkembangan moral manusia banyak dilandaskan oleh pikirannya sendiri. Nah, pentingnya pendidikan karakter pada anak mampu menjadikan anak tangguh di masa depan. Moralitas anak dan perkembangannya dalam tanaman kehidupan dunia. Mereka dapat dilihat dari sikap dan cara berhubungan dengan orang lain, cara berpakaian dan berpenampilan, serta sikap dan kebiasaan makan. Demikian pula, sikap dan kebiasaan perilaku anak dapat memperlancar hubungan dengan orang lain. Penanaman moral kepada anak usia dini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan lebih disarankan untuk menggunakan pendekatan yang bersifat individual, persuasif, demokratis, keteladanan, informal, dan agamis. Nah, jadi ini itu pentingnya karakter pada anak ya. Pentingnya karakter pada anak itu moral, nilai moral dengan sikap anak. Pengembangan kemampuan kepribadian moral bagi anak usia dini. Yang A, potensi anak sebagai manusia utuh. Tuhan telah melengkapi anak dengan seperangkat kemampuan dalam pengembangan moral dan etika. Kemampuan dalam perkembangan moral dan etika dengan pengenalan kehidupan dalam kaitannya dengan orang lain, bentuk kegiatan yang lain, masih dan terkait dengan pembagian pribadi sosial kemasyarakatan adalah memberi kesempatan bermain belajar tentang keyakinan religius dan kultural. Nah, ini kemampuan dalam pengembangan moral dan etika. Kita harus, kalau misalkan kita ajak anak atau kita lagi bermain ya sama anak di sekolahan, nah kita mencontohkan anak bagaimana cara sikap kita terhadap orang tua atau pada siapapun.
Nah, misalnya kayak gitu. Yang B, kemampuan anak dalam bermoralitas, yaitu dalam pembentukan kepribadian yang harus dimiliki oleh manusia seperti yang berbeda dan menyadari bahwa dirinya memiliki dasar pada identitas kulturnya, dapat beradaptasi pada situasi dan realisasinya dengan orang lain. Selanjutnya, kemampuan anak dalam memahami sesuatu. Selanjutnya, mampu menjaga batas yang tidak kaku pada dirinya, bertanggung jawab terhadap bentuk batasan yang dipilihnya sesaat, dan terbuka pada perubahan. Ini aspek-aspeknya ya. Yang ketiga, ruang lingkup pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Secara khusus, penanaman nilai keagamaan anak usia dini adalah meletakkan dasar-dasar keimanan, kepribadian atau budi pekerti yang terpuji dan kebiasaan ibadah sesuai dengan kemampuan anak. Ada 3 aspek yang harus diperlihatkan dalam menetapkan tujuan penanaman nilai-nilai keagamaan kepada anak usia dini, yaitu aspek usia, fisik, dan psikis anak. Rasa keagamaan dan nilai-nilai keagamaan akan tumbuh berkembang seiring dengan pertumbuhan dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan psikis dan fisik anak. Nah, perkembangan nilai moral dan agama adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku ya. Dan hal ini menyebabkan perlunya pengembangan pembelajaran terkait nilai-nilai moral dan agama. Di sini ada beberapa prinsip dasar dalam rangka menyampaikan materi pengembangan nilai-nilai agama bagi anak usia dini. Pertama, penekanan pada aktivitas anak sehari-hari. Kedua, pentingnya keteladanan dari lingkungan dan orang tua atau keluarga kita. Yang ketiga, kesesuaian dengan kurikulum spiral. Yang keempat, prinsip psikologi pengembangan anak. Yang kelima, prinsip monitoring yang rutin. Prinsip-prinsip dalam rangka penyampaian materi pengembangan nilai-nilai agama bagi anak usia dini. Penekanan pada aktivitas. Nah, ini sering dijalani ya pada anak-anak. Kita tidak boleh menekan pada anak-anak ya. Misalnya anak itu mau main ini, ya udah, anak itu misalkan buat layang-layang atau apa, nah berarti ibunya itu harus saling mendukung gitu. Nggak boleh misalnya kok adik buat kayak gitu, kayak gini, nggak boleh lo kalau adik buat itu harusnya buat ini. Nah kan kita jangan menekan gitu pada anak. Yang kedua, pentingnya keteladanan dari lingkungan dan orang tua atau keluarga kita. Yang ketiga, kesesuaian dengan kurikulum spiral. 4. Prinsip psikologi perkembangan anak. Yang terakhir, prinsip monitoring yang rutin. Yang terakhir ini
anak, setahu saya itu prinsip monitoring yang rutin itu anak harus kalau apa-apa disuruh cerita, ada masalah, nah anak itu mesti butuh ya, butuh cerita sama orang tua atau sama guru, gini ada masalah kalau apa. Nah itu tetap kita harus selalu banyak bicara dengan anak tersebut. Selanjutnya, dalam proses pembinaan dan pengembangan nilai-nilai agama bagi anak usia dini, muatan pembelajaran harus bersifat yang pertama aplikatif. Materi pembelajarannya bersifat terapan yang berkaitan dengan kegiatan rutin anak sehari-hari dan sangat dibutuhkan untuk kepentingan aktivitas anak serta yang dapat dilakukan anak dalam kehidupannya. Nah ini kalau kita di sekolah yang ngasih anak ini materi pembelajarannya bersifat terapan yang berkaitan dengan kegiatan rutin anak sehari-hari dibutuhkan untuk kepentingan aktivitas anak. Misalnya kita kasih tugas dia suruh buat menggambar masjid apa-apa. Nah kita nanti kasih motivasi dia kalau masjid itu buat apa. Nah kayak gitu. Yang kedua enjoyable, yaitu pengajaran materi dan materi yang dipilih diupayakan mampu membuat anak senang, menikmati dan mau mengikuti dengan antusias. Pengajaran materi tersebut itu berarti materi yang bisa anak membuatnya senang. Yang ketiga, mudah ditiru. Materi yang disajikan dapat diterapkan sesuai dengan kemampuan fisik dan karakter lahiriah anak. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.